Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Tranggono. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ke-6. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu cloud computing. Cloud computing adalah gabungan dari memanfaatkan teknologi, komputasi, dan pengembangan berbasis internet seperti cloud. Dan cloud computing merupakan sebuah metode komputasi di mana kemampuan TI disediakan sebagai layanan berbasis internet, dan juga secara umum cloud computing atau komputasi awan didefinisikan sebagai sebuah mekanisme di mana sekumpulan IT resource yang saling terhubung dan nyaris tanpa batas, baik dari infrastruktur maupun aplikasi, dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak ketiga, sehingga memungkinkan customer untuk menggunakan resource sebagai secara on demand melalui network baik yang sifatnya jaringan private maupun public. Di sini juga ada layanan cloud computing seperti software and service, platform and service, dan juga infrastruktur and service. Pertama, saya menjelaskan apa itu SaaS. SaaS, Software and Service, adalah perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. SaaS memanfaatkan internet untuk menjalankan aplikasi yang dikelola oleh pihak ketiga. Dan juga keuntungan SaaS, pengguna layanan tidak perlu mengkhawatirkan tentang kesediaan dan reliabilitas aplikasi, karena hal tersebut sudah dijamin oleh penyedia layanan. Pengguna layanan hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan untuk pengguna aplikasi hanya gadget yang tersambung internet. Di sini juga ada kerugian pada SaaS. 1. Interoperabilitas. 2. Kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi. Dan juga ketiga, kurang kontrol dan keamanan data. Keempat, keterbatasan fitur dan performa. Dan kedua, di sini ada apa itu PaaS. PaaS, Platform and Service, adalah layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. PaaS memberikan framework bagi developer yang dapat mereka bangun dan digunakan untuk membuat aplikasi yang telah disesuaikan. Dan di sini saya juga menjelaskan keuntungan dari PaaS, yaitu pengembangan dan penyebaran aplikasi yang sederhana dan hemat biaya, dapat diukur oleh proses developer dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan pertahanan perangkat lunak, dan pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan migrasi lebih mudah ke mode hybrid. Dan juga kerugian SaaS, fitur keamanan yang disediakan oleh penyedia layanan PaaS adalah keamanan platform. Hal tersebut berarti keamanan ditujukan pada platform, bukan keamanan aplikasi kita, sehingga kamu harus tetap memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi yang kita sendiri buat. Dan di sini juga menjelaskan apa itu infrastruktur and service. Adalah jenis model layanan yang pada dasarnya merupakan server fisik dan virtual server. Para penyedia layanan IaaS menyediakan resource cloud seperti server, jaringan, storage, dan ruang data center. Di sini juga ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya yaitu
model cloud computing yang paling fleksibel, yaitu IaaS. Kedua, mudah untuk mengotomasikan penyebaran, penyimpanan, jaringan server, dan kekuatan memprosesan. Keempat, pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi. Kelima, klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Keenam, resource dapat dibeli sesuai kebutuhan. Di sini juga ada kerugiannya pada IaaS. Saat menggunakan model layanan computing IaaS, maka harus mengurus sendiri OS, keamanan aplikasi, database, karena kebanyakan penyediaan layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Seperti itu. Di sini juga menjelaskan penggunaan cloud computing, yaitu 1. Sharing dokumen dan presentasi, menyimpan atau driver. 3. Hiburan, komunikasi, jaringan sosial. Dan di sini juga keunggulannya tanpa investasi awal. Kedua, mengubah capex menjadi opex. Ketiga, lentur dan mudah dikembangkan. Keempat, fokus pada bisnis, bukan TI. 5. Skalabilitas. 6. Sederhana pada cloud computing. Ketujuh, memudahkan dalam mengakseskan. 8. Vendor terbuka. 9. Sumber daya optimal. Ke-10, akses secara remote. Bisa akses dimanapun dan kapanpun secara remote. Itu keunggulan dan kelemahan cloud computing. Di sini juga kekurangannya membutuhkan koneksi internet, servisnya level kurang stabil servisnya. Di sini juga ketiga, privasi. Keempat, compliance dan data ownership-nya juga. Dan juga 6, data mobility. Ketujuh, tidak berjalan dengan baik jika koneksinya lambat, yaitu kekurangan pada cloud computing. Di sini keamanan dan privasi cloud computing. 1. Manajemen risiko dan ketaatan. Kedua, manajemen akses dan identitas. Ketiga, integritas layanan. Keempat, integritas klien. 5. Proteksi informasi. Dan sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam.